kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah ketika para pelaku melarikan diri ke luar negeri, membawa serta aset hasil kejahatannya. Banyak aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang, dipindahkan ke luar negeri melalui mekanisme perbankan, investasi, atau aset fisik. Kerjasama hukum antar negara, khususnya antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan otoritas hukum asing, memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan. Siang ini kami dari kelompok pariwisata ingin mempresentasikan dari anti korupsi adalah kerjasama internasional dalam penanganan dan pencegahan korupsi. Dan mengapa kita penting bekerja sama dengan negara-negara asing dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, yaitu penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. ASEAN PAC atau ASEAN Parties Against Corruption, di mana Indonesia menjadi ketua untuk periode 2024 sampai 2025 melalui KPK. Kerjasama penegakan hukum, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta kerjasama dengan organisasi internasional. Contohnya seperti jika ada aset kita di Singapura, bagaimanapun caranya kita kembalikan ke Indonesia. Dan yang terakhir kerjasama internasional antar VIEW, Financial Intelligence United dan lain. Paulus Thanos akhirnya ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Kasus ini sangat susah Paulus ini bisa oleh Indonesia karena dia memiliki dua kewarganegaraan. Nah, akhirnya di sini Singapura ikut mengambil andil dalam kasus ini. Jadi makanya DPO-nya lama dari 2019 hingga akhir 2025 baru tertangkap. Nah, dan proses ekstradisinya berdasarkan perjanjian RI Singapura tahun 2023. Ekstradisi buron kasus KTP elektronik yakni Paulus Thanos. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan otoritas Singapura meminta dokumen tambahan kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan atau ekstradisi buron kasus EKTP atau KTP elektronik Paulus Thanos yang memutuskan untuk melakukan proses ekstradisi pada Paulus Thanos. Berhasil menangkap si pihak ketiga yang kabur ini. Tapi kemudian masih juga mencoba untuk mengajukan PK dan ditolak, dan akhirnya dia harus menjalani seluruh keputusan pengadilan di penjara. Pemberantasan korupsi itu membutuhkan kerjasama yang lebih luas. Misalnya dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Masyarakat. Kementerian Luar Negeri itu misalnya bisa untuk aset recovery atau pengembalian aset sampai korupsi ini yang ada di luar negeri untuk membantu mengembalikan supaya pemerintah Indonesia bisa menarik aset tersebut. Oke, dari presentasi teman-teman saya menyimpulkan yang pertama, pidana korupsi itu bisa menjadi kejahatan yang dilakukan lintas negara. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain dari berbagai bentuk. Ada yang berupa ekstradisi, pemulangan koruptor ke Indonesia, ada beberapa kontrak kasus persewaan pasangan merpati di tahun 2006, dan pelakunya masih belum tertangkap sampai sekarang. Mungkin masih dari